Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani dan pecinta rempah. Pernahkah kamu melihat bunga berwarna kuning cerah yang indah, berbentuk seperti trompet kecil di tengah kelopak lembutnya? Itulah bunga daffodil, bunga musim semi yang dikenal sebagai simbol harapan, kebangkitan, dan awal kehidupan baru. Tapi tahukah kamu, di balik keindahannya yang memesona, daffodil menyimpan sejarah panjang, fakta unik, dan rahasia luar biasa baik dalam dunia botani, budaya, maupun kesehatan. Bunga daffodil adalah tanaman berbunga dari genus Narcissus, yang termasuk dalam keluarga Amaryllidaceae. Daffodil tanaman ini dikenal dengan bentuk khas bunganya yang memiliki mahkota berbentuk trompet di tengah kelopak yang lebih lebar. Warna daffodil paling umum adalah kuning cerah, namun ada juga varietas berwarna putih, oranye, hingga merah muda lembut. Daffodil merupakan tanaman perennial berumbi, artinya ia tumbuh dari umbi yang dapat hidup dan berbunga kembali setiap tahun. Bunga daffodil berasal dari Eropa Selatan dan Afrika Utara, terutama wilayah Spanyol, Portugal, dan Maroko. Sejak ribuan tahun lalu, bunga daffodil ini telah menjadi bagian dari tradisi dan mitologi kuno. Nama Narcissus berasal dari mitologi Yunani kuno dari kisah Narkisos, seorang pemuda yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri di permukaan air hingga berubah menjadi bunga daffodil. Bunga ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan dan kolonisasi Eropa, hingga akhirnya masuk ke Asia, termasuk Indonesia, sebagai tanaman hias impor yang mulai dikenal pada abad ke-19. Walau bukan tanaman asli tropis, daffodil dapat tumbuh di beberapa daerah dataran tinggi Indonesia dengan suhu sejuk, seperti Lembang, Jawa Barat, Batu, Malang, Dieng, Jawa Tengah, Brastagi, Sumatera Utara. Namun, budidaya daffodil di Indonesia masih terbatas, umumnya hanya dilakukan oleh kolektor tanaman hias, taman wisata bunga, atau petani bunga khusus di daerah beriklim dingin. Secara global, terdapat lebih dari 13.000 varietas daffodil yang terbagi ke dalam beberapa kelompok utama, di antaranya trumpet daffodil dengan trompet panjang dan mencolok, large cap daffodil mahkota besar dengan kelopak lebar, double daffodil memiliki lapisan kelopak ganda, poeticus daffodil putih dengan bagian tengah merah kecil, Jonkila daffodil batang kecil, bunga kecil tapi harum semerbak. Di Indonesia, jenis yang paling umum dibudidayakan adalah trumpet daffodil dan Jonkila daffodil, karena data hanya cukup baik di suhu dataran tinggi. Daffodil tumbuh ideal di daerah dengan suhu 10–20 derajat Celcius, tanah gembur dan kaya humus, paparan sinar matahari penuh atau setengah naungan. Drainase baik agar umbi tidak busuk. Karena berasal dari wilayah 4 musim, daffodil membutuhkan periode dormansi istirahat setelah berbunga. Di Indonesia, fase ini bisa diatur dengan penyimpanan umbi di ruang sejuk selama beberapa minggu sebelum ditanam kembali. Berikut langkah-langkah lengkap budidaya bunga daffodil. Persiapan lahan atau pot daffodil. Gunakan media tanam campuran tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan 2:1. Pastikan pot memiliki lubang drainase. Penanaman umbi. Tanam umbi daffodil sedalam 10–15 cm dengan ujung tunas menghadap ke atas. Penyiraman daffodil. Siram secara rutin, tapi jangan terlalu sering agar umbi tidak membusuk. Pemupukan. Gunakan pupuk NPK seimbang setiap 2–3 minggu sekali saat tanaman mulai tumbuh. Perawatan rutin. Singkirkan gulma dan daun yang layu. Setelah berbunga, biarkan daun menguning alami sebelum dipangkas untuk memberi waktu umbi menyerap energi kembali. Walau tidak umum sebagai bahan makanan karena mengandung zat alkaloid beracun bernama lycerin, daffodil tetap dimanfaatkan dalam industri lain. Ekstrak parfum karena aromanya lembut dan menenangkan. Bahan kosmetik untuk perawatan kulit dan aromaterapi. Bahan penelitian medis, karena beberapa senyawanya sedang dikaji untuk potensi anti kanker dan Alzheimer's. Beberapa manfaat bunga daffodil yang telah diteliti antara lain, menenangkan pikiran melalui aromanya atau sebagai aromaterapi alami. Menjadi simbol harapan dan semangat hidup, sering digunakan dalam kampanye kanker dunia. Potensi medis dari senyawa galantamine, yang juga digunakan dalam pengobatan Alzheimer's. Meskipun indah, semua bagian tanaman daffodil terutama umbinya beracun. Gejala keracunan meliputi mual dan muntah, kram perut, iritasi kulit jika getah terkena tangan. Oleh karena itu, selalu gunakan sarung tangan saat menanam atau memindahkan umbinya. Pasar bunga daffodil di Indonesia masih bersifat niche atau terbatas. Namun permintaannya mulai meningkat di kalangan pecinta tanaman hias, toko bunga premium, dan sektor pariwisata. Harga umbi daffodil impor bisa mencapai Rp25.000–Rp50.000 per umbi, tergantung varietas dan ukuran. Potensi besar juga datang dari pariwisata taman bunga seperti taman bunga di Lembang atau Batu,
yang sering menampilkan daffodil sebagai daya tarik wisata. Tips tambahan seputar bunga daffodil. Gunakan tanah lembab tapi tidak becek. Jangan menanam terlalu rapat, beri jarak minimal 10 cm antar umbi. Simpan umbi di tempat sejuk dan kering setelah bunga layu. Kombinasikan dengan bunga tulip atau lili untuk tampilan taman yang menawan. Bunga daffodil bukan hanya indah, tapi juga simbol dari kekuatan untuk tumbuh kembali setelah masa sulit. Dari dataran Eropa hingga taman-taman Indonesia, daffodil mengajarkan kita satu hal, bahkan di musim paling dingin, selalu ada harapan yang mekar. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan video edukatif seputar tanaman, buah, dan rempah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.